Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Suara langkah sepatu terdengar menggema di sepanjang koridor lembaga pemasyarakatan. Bau lembab dinding penjara menyatu dengan udara pengap yang menyesakkan dada. Amar duduk termenung di sudut sel sempitnya, menatap lantai yang dingin dan kusam. Sudah berbulan-bulan ia menanggung beban berat atas tuduhan yang bahkan tak pernah ia pahami sepenuhnya. Dunia di luar sana telah menilainya sebagai pengedar narkoba, seorang kriminal yang dianggap pantas dikurung. Namun jauh di dalam hatinya, Amar tahu kebenaran belum sepenuhnya mati. Setiap malam ia berdoa, berharap suatu hari kebenaran itu akan menemukan jalannya, dan namanya bisa kembali bersih dari noda fitnah yang menghancurkan segalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus sela jeruji besi, memberikan sedikit hangat di wajahnya yang letih. Saat ia termenung, langkah seorang petugas menghampiri dengan wajah serius. Amar, bersiaplah. Dirjen Pemasyarakatan akan memberikan pernyataan penting siang ini. Katanya, tentang kamu. Kalimat itu membuat jantung Amar berdetak kencang. Tangannya gemetar, antara harap dan takut. Ia tak tahu apakah kabar itu akan menjadi awal dari kebebasannya atau justru babak baru dari penderitaan yang belum berakhir. Namun satu hal pasti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amar kembali merasakan sesuatu yang nyaris ia lupakan, harapan. Ruang konferensi per sore itu dipenuhi oleh kilatan kamera dan suara tanya dari para wartawan. Di depan podium, Dirjen Pemasyarakatan, Pak Aditya Prasetya, berdiri dengan wajah tegas dan tenang. Suasana begitu tegang, seolah seluruh negeri menahan napas menanti pernyataannya. Setelah melalui pemeriksaan internal dan audit data keamanan lembaga, ucapnya pelan namun mantap, kami menemukan adanya kemungkinan bahwa saudara Amar bukanlah pengedar, melainkan korban dari manipulasi jaringan di dalam lapas itu sendiri. Seketika, ruangan menjadi hening. Beberapa wartawan menatap satu sama lain, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Kalimat itu, singkat namun mengguncang, bagai petir yang menyambar di tengah hari terang. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke seluruh penjuru dunia maya. Judul-judul mengejutkan menghiasi laman media sosial dan portal berita. Amar Zoni kemungkinan tak bersalah, Dirjen Pas ungkap fakta mengejutkan, semuanya bersaing menarik perhatian publik. Sementara itu, di dalam selnya, Amar duduk terpaku, mendengarkan berita itu lewat radio kecil yang berdebu. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia teringat semua malam penuh doa, semua hari yang ia jalani dengan kesabaran, dan kini, secercah cahaya itu benar-benar datang. Mungkin, pikirnya sambil tersenyum kecil, kebenaran memang tak pernah mati, hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Keesokan harinya, dunia hiburan dan publik dikejutkan oleh laporan lanjutan yang semakin memperkuat pernyataan Dirjen Pas. Sebuah tim investigasi khusus dibentuk untuk menelusuri bagaimana nama Amar bisa terseret dalam kasus besar itu. Dari hasil penyelidikan awal, muncul dugaan bahwa ada oknum di dalam sistem yang sengaja menempatkan barang bukti palsu untuk menutupi jaringan sesungguhnya. Di tengah kekacauan itu, kuasa hukum Amar, Farhan, bekerja tanpa lelah mengumpulkan bukti tambahan. Ia menemui saksi-saksi lama yang dulu bungkam karena takut, mengumpulkan rekaman CCTV, hingga surat elektronik yang sempat dihapus. Satu demi satu,
Potongan kebenaran mulai tersusun seperti puzzle yang selama ini tercerai-berai. Sementara itu, Amar menjalani hari-harinya dengan perasaan yang campur aduk. Ia mulai menerima kunjungan dari orang-orang yang dulu menutup mata, sahabat, keluarga, bahkan rekan sesama artis yang kini percaya bahwa ia dijebak. Meski masih berada di balik jeruji, ia merasa beban di dadanya perlahan berkurang. Mungkin Tuhan memang menundanya, katanya kepada Farhan suatu sore, agar aku tahu siapa yang benar-benar tulus di sisiku. Farhan tersenyum tipis, lalu menjawab, dan agar dunia tahu siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik semua ini. Dari balik jendela kecil selnya, Amar menatap langit sore yang mulai merona jingga, seolah alam ikut menyambut datangnya fajar kebenaran yang perlahan menyingsing. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan panjang menuju cahaya. Setelah pernyataan Dirjen Pas, tim investigasi menemukan hal yang lebih mengejutkan. Seorang figur terkenal di dunia hiburan disebut-sebut terlibat dalam kasus yang menjerat Amar. Sosok itu dulunya adalah rekan dekatnya, seseorang yang kerap muncul bersamanya di layar kaca dan dunia maya, namun diam-diam menyimpan rasa iri yang mendalam. Amar sempat tak percaya ketika mendengar nama itu disebut. Dia, gumamnya pelan, antara kaget dan marah. Tapi Farhan menunjukkan bukti kuat, percakapan rahasia, transaksi gelap, hingga saksi yang siap bersumpah di bawah hukum. Semua mengarah pada satu kebenaran, Amar hanyalah korban dari permainan kotor orang yang dulu ia anggap saudara sendiri. Sementara publik terus menyoroti perkembangan kasus ini, Amar mencoba menata hatinya. Ia tahu, kebebasan sudah di depan mata, namun luka batin yang ditinggalkan pengkhianatan itu tak mudah sembuh. Malam-malam ia habiskan dengan menulis di buku catatannya, bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang harapan. Jika aku bisa keluar dari sini, tulisnya, aku ingin menjadi bukti bahwa fitnah bisa menghancurkan, tapi kebenaran bisa menyembuhkan. Di luar, ribuan warganet menanti akhir kisahnya, dan beberapa bahkan mulai menandatangani petisi agar kasus Amar segera ditutup dan ia dibebaskan. Di balik jeruji besi, senyum kecil muncul di wajahnya, sebuah keyakinan baru bahwa mungkin, kali ini, keadilan benar-benar akan berpihak padanya. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Pengadilan Jakarta dipenuhi wartawan, penggemar, dan aktivis hukum yang menaruh perhatian besar pada kasus Amar. Sorotan kamera memenuhi ruang sidang ketika Amar melangkah masuk dengan kepala tegak, mengenakan kemeja putih sederhana dan senyum tenang yang menyembunyikan gejolak di dadanya. Jaksa membacakan hasil penyelidikan baru yang membalikkan semua tuduhan, semua barang bukti yang dulu digunakan untuk menjerat Amar ternyata hasil rekayasa pihak ketiga. Sosok yang dulu dianggap sahabat pun akhirnya mengaku, ia menjerat Amar demi menutupi kesalahannya sendiri. Suasana ruang sidang hening ketika hakim mengucapkan kalimat yang dinanti semua orang, saudara Amar dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum. Tepuk tangan menggema, beberapa orang meneteskan air mata lega. Amar menunduk, menangkupkan tangan, dan berbisik pelan, terima kasih, Tuhan. Di luar gedung pengadilan, massa sudah menunggunya dengan sorakan dan doa. Wartawan berebut mikrofon. Namun Amar hanya berkata singkat, aku tidak ingin balas dendam, aku hanya ingin hidup dengan damai dan terus berkarya. Kalimat itu viral dalam hitungan menit, menjadi simbol dari perjuangan dan keteguhan hati menghadapi fitnah. Sore itu, ketika langkahnya menapaki kebebasan untuk pertama kalinya, angin terasa lebih lembut, langit lebih biru, dan dunia seolah menyambutnya kembali. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Luka akan tetap ada, tapi kini di balik luka itu, tumbuh kekuatan baru, kekuatan dari seseorang yang telah belajar bahwa kebenaran, meski tertunda, tak akan pernah benar-benar terkalahkan.